Pemirsa, ke informasi selanjutnya. Dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas menunjukkan 28,7% pemilih belum menentukan pilihan terhadap salah satu capres-cawapres. Angka ini cukup besar mengingat pemilu tinggal 2 bulan lagi. Suara mengambang atau swing voters ini menjadi perebutan bagi ketiga capres jelang debat perdana. Apakah pasca debat perdana nanti pemilih swing voters dapat berkurang? Inilah top review. Saja belajar, membaca apa hal-hal yang gagasan kita paling hebat, saudara sekalian, atau fitting dengan visi misi yang ada di. Seluruh capres dan cawapres 2024 bersiap menghadapi debat perdana Pilpres 2024. Gagasan dan kemampuan menganalisa akan dipertaruhkan di hadapan jutaan publik terkait topik pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Bagaimana kesiapan seluruh paslon capres dan cawapres? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak ada persiapan khusus, meski masih belajar dan membaca permasalahan penting yang dibutuhkan masyarakat. Belum ada rencana khusus ya, terkait dengan berangkat dan lain-lain. Nanti diumumkan pasti, tapi tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim punya gagasan yang paling hebat. Sementara cawapresnya Gibran Rakabuming Raka kerap tidak menghadiri undangan debat selama masa kampanye karena tidak diadakan resmi oleh KPU. Calon presiden harus memberi gagasan. Gagasan kita paling hebat, saudara sekalian. Gak usah ragu, gagasan koalisi Indonesia Maju sudah hebat, paten. Iya, karena tiap hari kita sudah terjadwal dengan jadwal-jadwal yang udah nggak bisa dirubah. Apalagi kalau ketemu kiai-kiai besar, itu nggak mungkin jadwalnya dirubah loh. Nggak sopan soalnya. Dan saya kan orang terakhir yang masuk nih. Beliau-beliau yang lain kan 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kan udah muter. Saya kan orang terakhir. Makanya kampanyenya harus lebih terjadwal. Makanya saya datang tuh kalau yang resmi-resmi aja ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim topik debat perdana merupakan hal yang selama ini sudah pernah dijalaninya di dalam pemerintahan. Enggak, karena ini temanya ya tema yang pernah kita lakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting dengan visi misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar Mahfud itu. Jadi besok kita akan jelaskan soal itu. Cerita-cerita soal debat, karena debat yang sifatnya formal itu kan ya publik akan melihat pada tema-tema itu juga. Tapi kan sebelum-sebelumnya ada pendapat, ada pengalaman, ada track record. Tentunya performa debat perdana akan menentukan tingkat keterpilihan pemilih. Dalam survei terbaru Litbang Kompas terhadap 1.364 responden mencatat, sebanyak 28,7% pemilih belum menentukan pilihan atau swing voters. Angka ini cukup besar, mengingat pemilu tinggal 2 bulan lagi. Apa yang Bapak akan lakukan terhadap jumlah pemilih ini gitu? Sebenarnya kalau angka yang belum menentukan sikap itu masih setinggi itu, artinya angka yang muncul itu masih belum stabil. Jadi nanti menjelang pemilu, angka yang undecided makin hari akan makin menurun. Tapi lonjakan angka yang belum memilih itu menggambarkan ada yang kehilangan suara banyak. Pasti. Dan itu juga artinya ada yang mulai memikirkan kemana ya saya harus memilih. Jadi suaranya belum stabil. Dan itu artinya hasil surveinya juga tidak bisa dijadikan patokan. Karena kalau terjadi pergeseran yang signifikan dari tidak memilih kepada si A, si B, si C, hasil bisa berubah sama sekali. Betul ya? Itulah artinya kenapa hal begini itu baik aja untuk feedback. Tapi yang penting kita terus menjangkau semua, sampaikan gagasannya, dan mengajak kepada semuanya, silakan bandingkan. Lalu dari perbandingan itu
pikirkan mana yang kira-kira paling tepat untuk Indonesia ke depan. Pengamat menilai, debat perdana menjadikan momen penting bagi Capres-Cawapres terkait gagasan, visi misi, serta implementasinya jika menjadi presiden untuk meyakinkan swing voters yang masih tinggi. Ya, idealnya tentu saja benar-benar debat dalam arti sesungguhnya. Jadi sanggahan-sanggahan itu saya kira tadi saya sudah lihat ya keputusan KPU-nya, itu bagus sekali bila dilaksanakan. Dan lebih bagus lagi sebenarnya kalau moderator juga diizinkan untuk mencecar sedikit gitu. Mungkin moderatornya mesti dilatih dulu oleh para panelis yang cuma membuat pertanyaan, supaya bisa yang tadi kita bicarakan itu Mbak Maria, supaya dikejar betul. Ini gimana nih roadmap-nya? Gimana nanti rencana Anda untuk melaksanakannya? Jadi nggak hanya membacakan visi misi yang sebenarnya bisa dibaca semua di website KPU. Lebih kritis dan benar-benar bisa mengangkat isu-isu yang benar terjadi di masyarakat. Jadi jangan abstrak sekali gitu ya. Kalau abstrak nanti kita sama sekali nggak bisa relate dengan apa yang dibicarakan. Dari beberapa pekan terakhir menuju debat perdana, sejumlah lembaga merilis hasil survei dengan indikator yang berbeda, yang menunjukkan tren kenaikan elektabilitas dari pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sejak Oktober 2023. Apakah pasca debat perdana nanti, pemilih swing voters dapat berkurang? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.